Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Reza Setiadi. Hari ini kita akan belajar berkaitan mata kuliah sistem operasi. Dan tentu saja tetap bersama program studi S1 Sistem Informasi Kampus Purwokerto. Saya pribadi, Reza Setiadi, SDSSI, MSI, PhD. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana sistem operasi itu berkaitan dengan software Windows Server. Dan mata kuliah ini memiliki kode BBK K2, FAB3, SKS-nya adalah 3, besarnya 1, tahun akademik 2024 sampai 2025. Dan program learning outcome kita ada di nomor 2, yaitu mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organisasi. Nah, untuk CLO yang kita harus tahu adalah ini CLO atau Cost Learning Outcome nomor 1. Isinya apa? Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organisasi. Adapun topik yang akan kita pelajari, tentu saja kita bagi menjadi 2, yaitu sebelum UTS dan setelah UTS. Dan kita hari ini mengetahui bahwa topik pertama adalah berkaitan dengan pengantar sistem operasi. Kemudian diikuti oleh struktur sistem operasi, kemudian hardware, kemudian manajemen proses, dan tentu saja scheduling. Kemudian topik yang keenam adalah thread and deadlock, dan topik ketujuh adalah memory management. Bagaimana topik setelah UTS akan? Nah, topik setelah UTS ini berkaitan dengan memory management lanjut, file management, IO management, virtualization, sistem cloud, case study operation system Linux Android. Dan yang terakhir, topik ke-14 adalah case study operation system Windows. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan buku referensi. Buku referensi kita bisa berasal dari Sebersas A.V. Calvin Peter Ken Craig 2006 dengan judul Operating System Concept, edisi yang ke-7. Kemudian ada di tahun 2004 dengan judul Operating System Concept with Java, edisi yang ke-6 dengan penulis atau penerbit John Wiley and Son Incorporation. Dan ketiga bisa kalian dapatkan dengan judul Modern Operating System dengan penerbit Prentice Hall Incorporation Inglewood Cliff, New Jersey. Untuk buku referensi yang keempat bisa kalian dapatkan dengan judul Operating System Concept Essential John Wiley and Son Incorporation dengan penulis yaitu Silverstaff, A.V. Calvin, Peter Ken, Craig. Dan kelima adalah buku referensi yang ditulis oleh Pak Rahmat bersama temannya Sami Ibrahim dengan judul Pengantar Sistem Operasi Komputer dengan penerbit yaitu RD Publishing tahun 2004. Adapun buku-buku yang bisa kalian lihat di sini adalah contohnya, yaitu Operating System Concept Essential oleh Silverstaff, Calvin, dan Ken. Dan bisa kalian juga ambil atau mendapatkan buku Modern Operating System dengan penulis Andrew S. Tannenbaum, sehingga kalian bisa memilih dari dua ini untuk dijadikan sebagai buku acuan. Adapun untuk penilaian yang perlu kalian ketahui dalam sistem operasi ini adalah ada 3, yaitu tugas dengan persentase 10%, praktek dengan persentase 20%, dan kuis dengan persentase 55%. Adapun 55% ini dibagi dengan 4 kali kuis. Kuis pertama 15%, kuis kedua 10%, kuis ketiga 10%, kuis keempat 20%. Sehingga dari keempat kuis ini totalnya tepat 55%. Dan dari semua tugas praktek kuis ini yang akan kalian terima dan kalian lakukan dalam satu semester ini, itu totalnya adalah 100%. Dan kita mencoba sebelum menjauh lagi dalam pembahasan kita, tentu saja kita harus tahu bagaimana atau konsep apakah sistem operasi. Mungkin dari kalian akan mengetahuinya apakah
sistem operasi itu. Dan di sini kita bisa melihat apakah sistem operasi atau OS itu, kita bisa melihat ada bank program, ada reservation, ada game, ada compilers, ada editors, ada set. Dan ini adalah program aplikasi. Dan itu yang dapat kalian gunakan untuk menunjukkan bahwa itu adalah sistem operasi. Dan operasi sistem ini diantaranya bisa dikatakan ada beberapa. Dan operating system ini terdiri dari mesin language, ada microprogramming, ada physical device, dan ketiga-tiganya ini adalah hardware-nya. Kemudian dari semua yang kita coba untuk tahu itu terbentuk suatu konsep. Apakah sistem operasi atau OS itu? Dari sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Di sini kita bisa melihat bahwa komputer itu diidentikan sebagai tubuh. Sedangkan sistem operasi atau SO itu adalah rohnya. Sedangkan kita tahu bahwa tubuh tanpa roh itu tidak bisa bekerja. Dan roh tanpa tubuh juga sama. Sistem operasi digunakan dalam hal apa saja dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita mengetahui sistem operasi itu digunakan untuk mengeksekusi program dan membantu menyediakan lingkungan bagi program yang lain. Dan itu mudah untuk berinteraksi dengan sistem resource-nya. Sehingga kita tahu apakah sistem operasi itu. Dan kita lanjutkan dengan tugas mandiri. Tugas mandiri ini adalah hal yang penting dalam setiap pertemuan kita di mata kuliah sistem operasi. Dan untuk hari ini kita perlu tahu apa itu kernel dalam sistem operasi Linux. Rekan-rekan wajib untuk mengetahui kernel dikaitkan dengan sistem operasi Linux. Dan apa itu Guardian? Dalam Guardian ini, dalam sistem operasi Linux itu seperti apa? Apakah dia seperti arti secara benar, penjaga, atau yang lain? Dan perlu kalian ketahui, untuk catatannya dalam tugas ini adalah, tugas kalian dikerjakan di Word. Dan jangan lupa untuk disubmit di LMS. Deadline-nya untuk tugas ini tentu saja dikumpulkan hari ini tujuan. Tepat pukul 6 sore. Jangan lupa rekan-rekan. Terima kasih, dan kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih rekan-rekan. Sampai jumpa.